wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sakina Murafi dari kelompok 3 dengan NIM 23044111800. Di sini saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di sales order. Pertama itu cara menambahkan nama customer. Kita klik new yang di ujung pojok kanan atas. Nah, di sini ada kolom customer. Kolom ini digunakan untuk memilih pelanggan yang akan menerima penawaran. Data pelanggan, nama, alamat, email akan otomatis terisi berdasarkan database pelanggan yang sudah ada, contohnya seperti hari ini. Nah, alamatnya akan otomatis terisi. Lalu question template digunakan untuk memilih template penawaran yang sudah dibuat sebelumnya, seperti office furniture. Lalu expiration itu tanggal kadaluarsa dari penawaran, dan payment terms menentukan syarat pembayaran. Misalnya 15 hari berarti batas pembayarannya itu 15 hari. Nah, order lines merupakan bagian utama yang menampilkan daftar produk atau jasa yang ditawarkan dalam quotation. Di sini kita bisa menambahkan produk, jumlah, harga, satuan, pajak, dan total nilai. Lalu optional products ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk opsional sebagai after penawaran tambahan. Lalu quotation builder membantu menyusun quotation dengan tampilan yang lebih fleksibel dan visual seperti drag and drop layout. Lalu order info menyediakan informasi tambahan terkait quotation seperti salesperson, sales team, company, online signature. Lalu untuk menyimpan data customer ini kita klik confirm. Ini dia data yang sudah kita masukkan. Fitur upload itu digunakan untuk mengunggah dokumen eksternal seperti file, quotation, sales order dari sumber lain ke dalam sistem order. Ini berguna untuk integrasi atau pencatatan data manual. Lalu search bar digunakan untuk melakukan pencarian cepat berdasarkan nomor dokumen, nama pelanggan, perusahaan, status. Nah, contohnya seperti Hatari. Kita klik tab, nah akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada filters, group by, dan favorit. Filters ini digunakan untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu. Group by, fitur ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu, dan favorit itu memungkinkan kita untuk menyimpan tampilan pencarian dan filter saat ini atau save current search. Itu tadi fitur-fitur yang ada di sales order. Selanjutnya penjelasan tentang orders yang akan dilanjutkan oleh Imewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imewa dengan NIM 23044111826. Di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan apa itu order. Nah, order sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama itu quotations, dan yang kedua order, yang ketiga sales team, dan yang keempat customer. Pertama-tama saya akan memasuki bagian quotationsnya. Nah, di sini ada beginilah tampilannya. Di sini ada number, creation date, customer, salesperson, activity, company, dan total status. Nah, dan yang kedua itu order. Di sini kita mengorder barang. Di sini mengorder barang. Terus kita masuk ke sales team. Nah, di sini ada dua bagian sales teams. Yang pertama itu sales dan pre-sales. Di sini ada tanda panah di bagian atas. Di sini ada terbagi 3 kostum. Yang pertama itu filter, group by, dan favorit.
Nah, di sini terus, dan yang keempat kita masuk ke customer. Setelah itu kita masuk ke new. Di sini ada individual, di sini ada nama, misalkan saya tulis Imewa, nama saya sendiri. Terus di sini ada address atau alamat, saya tulis contoh kota Palopo. Terus di selanjutnya ada number phone. Di sini saya akan tulis nomor HP. Misalnya 081234567889. Nah, di bagian email kita masukkan alamat email kita. Saya masukkan alamat email saya, imewaima_gmail.com. Nah, di sini ada link website. Kalau ada link bisa kita masukkan di sini. Lalu kita scroll ke bawah sedikit. Di sini ada payment teams dan payment method. Payment teamsnya contoh saya pilih, di sini ada banyak pilihan, kita pilih 15 days. Lalu payment methodnya di sini ada dua, manual payment bank dan payment cash. Saya pilih bagian cash. Di sini sales person ada dua, Michelle admin dan Mars demo. Terus saya pilih Michelle admin. Lalu di sini saya pilih payment terms-nya 15 days. Lalu paymentnya cash. Kita scroll. Lalu di sini ada gambar di bagian pojok kanan atas. Kita klik edit, lalu kita ke file, pilih salah satu foto. Dan di sini saya pilih contoh logo IAIN. Di sini ada UIN Palopo, logo UIN Palopo, contoh. Terus di sini ada add. Lalu kita save and close dan send message. Bentar, kita scroll dulu. Lalu kita kembali ke customer. Nah, di sini sudah muncul nama saya sendiri. Nah, itulah penjelasan tentang order. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa dengan NIM 230-441-1819. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari To Invoice. Nah, pertama itu To Invoice itu ada dua, yaitu Order to Invoice dan Order to Upsell. Nah, inilah tampil dari Orders to Invoice. Lalu kita klik Orders to Upsell. Nah, di sini itu adalah beberapa fitur dari Order to Upsell. Itu yang pertama number, yang kedua order date, yang ketiga itu customer, yang keempat itu sales person, yang keempat itu activity, yang kelima company, dan yang keenam total invoice status. Nah, di sini kita pilih dari save current shares. Lalu kita pilih orders. Nah, ini adalah tampilan dari order to invoice. Lalu kita klik create invoice. Nah, ini muncul
3 pilihan, yaitu yang pertama regular invoicing dan down payment. Nah, di sini kita centang regular invoice. Lalu kita pilih create. Nah, ini adalah tampilan dari orders to invoice. Ini adalah tampilan dari order to upsell. Nah, itu adalah beberapa fitur dari to invoice. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja dengan NIM 23044111847. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk. Di sini produk ada dua, produk dan produk varian. Pertama, kita klik produk. Nah, tampilannya seperti ini. Kita juga bisa menambahkan produk dengan mengklik new. Setelah itu, kita beri nama, contohnya emas. Kemudian di sini ada produk tipe good, service, combo. Tampilan kombonya seperti ini. Tampilan servisnya seperti ini. Kemudian tampilan goodsnya itu seperti ini. Selanjutnya di bagian sales purchase kita ubah menjadi 4.00. Untuk sales taxes kita ubah menjadi 11%. Kemudian ada kategori. Kategorinya yaitu consumable, expense, home, internal, sellable, dan lain-lain. Di sini kita bisa menyesuaikan saja. Itulah kategorinya. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan gambar dengan cara klik edit. Kita pilih gambar yang kita inginkan. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini juga ada atribut varian. Ada sales. Langsung saja kita menyimpannya dengan cara klik save manualing. Kemudian di sini ada produk varian. Produk varian adalah varian atau pilihan berbeda dari produk yang sama yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang berbeda-beda. Di sini produknya berurutan. Bisa kita lihat ada des, EEE, front. Nah, itulah variannya terdaftar berdasarkan urutan yang ada. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sukmarianti Biri dengan NIM 23044111786. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai reporting. Di mana yang pertama di sini ada sales analysis. Di sini kita bisa lihat beberapa fitur. Yang pertama itu ada menu bar chart, di mana dia berfungsi untuk memberikan gambaran visual tentang kinerja penjualan perusahaan. Kemudian yang kedua ada line chart, di mana dia berfungsi untuk memberikan ringkasan visual performa penjualan. Dan yang ketiga ada
pie chart yang berfungsi untuk memberikan gambaran persentase kontribusi penjualan setiap bulan. Kemudian di sini yang kedua ada salesperson, di mana yang pertama ada bar chart yang berfungsi untuk memantau kinerja penjualan per individu. Yang kedua ada line chart yang berfungsi sebagai visualisasi tren penjualan menurun per sales penurun selama periode tertentu. Dan yang ketiga ada kumulatif yang berfungsi untuk menunjukkan tren penjualan yang meningkat secara perlahan. Dan yang terakhir ada descending yang berfungsi sebagai visualisasi tren penjualan yang meningkat. Kemudian ada ascending yang berfungsi untuk sebagai visualisasi tren penjualan yang meningkat. Kemudian yang ketiga ada produk. Yang pertama ada pie chart, yang berfungsi sebagai visualisasi proporsi penjualan per produk. Dan yang keempat ada customers. Di situ ada bar chart yang berfungsi sebagai visualisasi penjualan per pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Unavia dengan NIM 3044411804. Di sini saya akan menjelaskan tentang configuration di model Sales Odoo. Fungsinya ada beberapa, yaitu seperti mengatur parameter dan data referensi yang digunakan dalam proses penjualan, menyesuaikan komponen-komponen seperti produk, metode pembayaran, atribut, produk, dan lainnya. Selanjutnya itu memungkinkan pengguna untuk mengelola template, tag, dan metode yang digunakan dalam jalur bisnis penjualan. Di sini terdapat setting. Setting di sini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tertentu pada modul sales seperti diskon, produk digital, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sales team yang berguna untuk mengatur tim penjualan seperti membagi tenaga penjualan ke dalam kelompok agar mudah dipantau performanya. Di sini juga ada sales order, yaitu quotation template yang berguna untuk memberikan template penawaran harga yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya yaitu header footers. Header footers di sini menentukan tampilan atas dan bawah pada dokumen penjualan. Selanjutnya yaitu ada tag. Tag di sini berguna untuk sebagai label dalam mengelompokkan pesanan penjualan. Selanjutnya yaitu ada produk. Produk di sini terdapat atribut di mana dia berguna untuk mengatur karakteristik produk seperti warna, ukuran, dan lain-lain. Selanjutnya itu combo choice, di mana ia berfungsi untuk opsi kombinasi produk biasanya digunakan dalam bundling. Selanjutnya itu produk kategori untuk mengelompokkan produk ke dalam kategori tertentu. Lalu ada produk teks, di mana ini menambahkan tag pada produk untuk keperluan pesanan dan keperluan pencarian dan klasifikasi. Selanjutnya ada online payments, yaitu metode pembayaran seperti payment providers, mengatur penyedia pembayaran seperti PayPal dan lain-lainnya. Adapun payment metode untuk menentukan metode pembayaran yang tersedia. Yang terakhir terdapat activities. Aktivitas ini mengelola segala jenis aktivitas yang bisa dikaitkan dengan penjualan seperti follow up, pembayaran, pengiriman, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.